Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat dan luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bersama saya, novel saya. Di sini saya lagi bersama dengan Master of Master ini. Wah, masternya coach ini untuk dari EduCode dengan Pak Nasrul Fakih Syarif ya Pak. iya. Selamat datang Pak Fakih. Alhamdulillah sehat Mas Novensa. Ini semakin subur ini kan ya. Oke. Kita di sini sekarang pengen bahas ini Pak, Ya. tentang digitalisasi pendidikan. Nah, sebagai sebagai ownernya dari EduCoach Pak, saya pengen tahu dari sudut pandang Pak Fakih gimana sih sebetulnya Ya. tentang EduCoach ini. Terima kasih Mas Novensa. Jadi sekarang ini kita memasuki abad era digital ya. Mau tidak mau kemudian kita juga harus beradaptasi, termasuk di dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu kemudian EduCoach ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam dunia edutainment, pendidikan, coaching, termasuk juga kita memiliki program digitalisasi pendidikan. Ada beberapa program yang kita kembangkan dan kita tawarkan di Indonesia, karena kita berada di Indonesia, karena kita punya tagline bergerak serentak untuk mewujudkan Indonesia cerdas. Jadi kita punya 3 program unggulan. Yang pertama adalah kita punya program SIMA ID, di mana itu adalah membantu sekolah, kepala sekolah, guru, insan-insan pendidik untuk menggunakan digitalisasi pendidikan dengan manajemen berbasis sekolah ini dengan digital, sehingga kemudian mereka bisa menyusun RPP, kurikulum, kemudian bagaimana sistem pengelolaan sekolah itu bisa terkoordinir dengan rapi melalui program kita SIMA ID. Kemudian yang kedua, kita juga punya program yang disebut dengan ASA ya. ASA ini adalah untuk mengetahui, mengenali talenta, potensi kita, potensi anak didik kita. Kemudian bagaimana kemudian kita membuat karpet merah bagi anak-anak didik kita. Jadi kita punya developer pengembangan dunia pendidikan ini untuk mengembangkan sumber daya manusia yang bermutu dan unggul. Jadi setelah kita mengetahui talenta dan potensinya, kemudian kita bikin karpet merahnya. Soft skill apa yang harus dikembangkan. Tentu hari ini sekolah-sekolah, bahkan kampus ini mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan teknologi ini. Kemudian yang ketiga, kita punya program sertifikasi internasional. Ada 15 bidang ya, 15 bidang termasuk Microsoft Office dan sebagainya. Jadi ada 15 item termasuk kemudian sertifikasi tentang inkubator bisnis. Sehingga ini kemudian anak-anak didik kita, dunia pendidikan kita benar-benar kita siapkan bekal untuk menghadapi era disruption dan revolusi industri 4.0. Ya, luar biasa sekali Pak EduCoach ini. Ya. Jadi yang menurut yang ingin saya tahu Pak, apa sih latar belakang yang Bapak ini mendirikan EduCoach ini, seperti kenapa gitu loh? Ya. Apa ada masalah apa sebenarnya di dunia pendidikan? Jadi EduCoach didirikan oleh 5 tokoh pendidik di Jawa Timur yang beliau-beliau punya kepedulian untuk membangun pendidikan kita, selain memiliki kepribadian yang baik, tetapi dia juga menguasai sandang teknologi termasuk dunia digital. Jadi 5 tokoh pendidikan itu adalah, yang pertama adalah Bapak Kunjung Wahyudi, beliau selaku Ketua Komnas Pendidikan Jawa Timur. Kemudian Dr. Ruti Idayati, pakar biologi dari ITS. Kemudian Dr. Dian Feriha, seorang pakar hukum dari UIN Ratu Tulungagung. Kemudian Mas Kuncoko, beliau adalah pakar dunia assessment, dan saya sendiri kami bersepakat mendirikan sebuah PT yang namanya PT Edutama Global Indonesia. Yang
kemudian sapaannya adalah EduCoach di dunia maya, jadi biar gampang panggilnya. Nah, makanya hari ini kita EduCoach Podcast ini. Jadi di EduCoach Podcast ini kita akan bertemu dengan orang-orang yang hebat, anak-anak muda dengan berbagai latar belakang pendidikan, semuanya dalam rangka untuk menginspirasi Indonesia untuk menjadi jauh lebih baik. Karena tadi kita punya tagline tadi adalah bergerak serentak mewujudkan Indonesia yang cerdas. Untuk mewujudkan Indonesia yang cerdas, siapa? Jadi menurut Pak Fakih sendiri ya, kondisi pendidikan di Indonesia ini seperti apa sih Pak saat ini? Jadi kondisi pendidikan kita memang harus terus berkembang, harus terus mengupdate dirinya. Jadi kalau kemudian kita tidak mau meningkatkan kompetensi, kita akan ketinggalan gitu ya. Sekarang ini kita dalam kondisi dunia ini kan kita mengalami 5C. Jadi C yang pertama kritis, ya. Kritis negara manapun, perusahaan manapun. Kemudian C yang kedua adalah kompetisinya sangat ketat. Kemudian challenge tantangannya begitu luar biasa. Kemudian mau tidak mau kita harus berubah, C. Dan yang kelima adalah complicated. Kalau dulu di desa saya sering kali menganalogkan kalau ada orang ngapeni gabah itu kalau tidak ada isinya kan ke pinggir. Maka kalau sudah ke pinggir di gedung ini aja dia dibuang artinya. Artinya apa? Kalau kita sekarang ini tidak mau meningkatkan kompetensi diri kita, maka seperti gabah yang tidak ada isinya. Kalau gabah yang tidak ada isinya pasti ke pinggir tadi. Ketika di ngapeni, kalau ke pinggir apa? Di gedung dibuang, ditinggalkan oleh banyak orang. Maka mau nggak mau pelajar kita, SDM kita, sumber daya manusia Indonesia juga harus mau tidak mau terus meningkatkan kompetensi dirinya. Maka disinilah EduCoach punya peran untuk membantu masyarakat. Kebetulan banyak para pakar yang bergabung di EduCoach ini menciptakan satu produk jasa layanan, termasuk kemudian bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang unggul tadi itu melalui program-program yang kita lakukan. Oke. Luar biasa sekali Pak ya ini EduCoach. Saya tadi ada 3 Pak ya, 3 program di EduCoach Pak ya. Salah satunya saya itu pengen tahu Pak sebetulnya. Pertama mulai dari yang program pertama itu SIMAK Pak ya. Apa sih Pak SIMAK itu Pak? SIMAK itu adalah sistem manajemen akademik ya, yang itu sebenarnya membantu bagaimana mengatur manajemen pengelolaan sekolah. Jadi nanti bagaimana kepala sekolah, bahkan nanti yayasan atau dinas pendidikan, kabupaten kota atau provinsi misalnya, dia akan bisa memonitoring ketika sekolah-sekolah tadi sudah menerapkan berbasis digital ini. Jadi lebih dipermudah gitu. Lebih dipermudah. Jadi misalnya kepala sekolah misalnya, saya dari kepala sekolah, saya hanya duduk, misalnya saya duduk di ruang kerja kepala sekolah, saya bisa memantau di setiap kelas, saya bisa memantau perkembangan anak didik saya, kemudian guru-guru mana yang aktif dan tidak, dan itu juga memudahkan saya bagaimana nanti kemudian jenjang karir mereka. Jadi dengan SIMAK ID itu adalah seluruh data collecting, kemudian termasuk orang tua nanti juga bisa langsung dilibatkan Pak ya, menggunakan aplikasi gadgetnya untuk melihat program sekolah apa saja, anaknya lagi ngapain ini, bahkan SPP-nya belum bayar atau tidak ya, nanti itu bisa terkontrol dengan baik. Ini perkembangan sangat pesat Pak ya untuk sekarang ini ya. Jadi memang kita harus melakukan semacam ini. Memang awalnya terkesan nanti ribet, padahal sebenarnya tidak ribet. Awalnya memang collecting data, nanti kita bantu, kita dampingi sampai sekolah itu mampu menyiapkan data-data dengan baik, sehingga kemudian hubungan antara sekolah, siswa, orang tua, bahkan sekolah, negara itu terconnecting tadi itu. Orang tua juga bisa memantau, anak saya ini punya prestasi apa. Itu dari aplikasi gadgetnya saja, dia bisa tahu program sekolah apa, sekarang jam pelajarannya apa, anak saya ini lagi di luar atau tidak, nanti ketahuan karena di situ ada report, ada laporan. Wah luar biasa. Oke Pak. Jadi sementara gini Pak ya, untuk sementara ini kayaknya dari 3 itu tadi cukup 1 ini dulu Pak yang dijelaskan. Ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam luar biasa.